Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marli Yusdati dari SMA Negeri 63 Jakarta. Hari ini saya akan menampilkan video PPL saya yang kedua dalam rangka pendidikan profesi guru di Universitas PGRI Madiun angkatan ketiga tahun 2021. Adapun materi yang akan saya tampilkan pada hari ini mengenai sistem peredaran darah, lebih berfokus kepada alat-alat peredaran darah. Materi ini merupakan materi kelas 11 semester 1. Dan model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning dengan pendekatan saintifik dan TPSDK. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bu, alhamdulillah. Oke, sehat semua ya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat, terhindar dari penyakit, terutama COVID-19. Ibu cek dulu ya daftar hadirnya. Ini masih banyak nih yang merah-merah ini belum absen. Jadi nanti silahkan di klik hadir untuk mengisi daftar hadirnya. Itu ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu minta tolong Naufal. Silakan Mas dipimpin doanya dulu. Baik Bu, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Naufal. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi. Nah, udah kelihatan ya materinya ya? Sudah Bu. Oke. Sebelumnya mungkin waktu SMP sudah pernah belajar tentang sistem peredaran darah. Nah, Ibu mau tanya dulu sebelumnya, kalian pernah nggak sih berlari? Ya, siang-siang atau pagi lah pada saat olahraga. Dan apa sih kira-kira yang terjadi pada tubuh kalian pada saat setelah kalian berlari? Apa yang dirasakan? Ngos-ngosan Bu. Naik, Ngos-ngosan deg-degan. tubuh naik Bu. Ngos-ngosan, suhu tubuh naik, jantung berdebar-debar, terus berkeringat. Nah, itu adalah salah satu respon yang diberikan tubuh terhadap aktivitas yang kita lakukan ya. Nah, terus tadi ada jantung berdebar-debar. Kira-kira kenapa sih jantungnya berdebar? Jantung bekerja lebih keras untuk memompa oksigen ke seluruh tubuh. Nah, terus buat apa sih kira-kira darah itu mengalir ke seluruh tubuh dan kenapa darah itu harus mengalir gitu kan? Nah, itu akan kita pelajari pada hari ini. Jadi yang akan kita pelajari adalah mengenai sistem peredaran darah. Nah, di sini fokusnya adalah ke organ-organ penyusun dan mekanisme peredaran darahnya, gitu ya. Dan ini ada tujuan pembelajarannya. Secara garis besar, ini peta konsepnya. Sekarang, Ibu mau tanya, jantung pada manusia, itu letaknya ada di mana sih? Sebelah kiri. Ibu tanya lagi, pada manusia itu jantung gunanya buat apa? Pompa darah. Memompa darah. Kenapa sih darah itu harus dipompa? Biar diedarin Bu. Terus mengalir. Darah itu harus mengalir. Terus kira-kira apa sih yang dibawa sama darah? Oksigen Bu, sari-sari makan. Oksigen, sari-sari makanan. Apa cuma dua itu aja? Zat buangan juga. Hasil metabolisme Bu. Hasil sisa metabolisme juga dibawa ya. Oke, kalau kita bikin analogi bahwa sistem peredaran darah itu sama seperti sistem transportasi, di mana setiap pagi misalkan orang-orang itu pergi naik angkutan, itu pasti punya kepentingan yang berbeda-beda. Begitu juga dengan sistem peredaran darah pada manusia, gitu ya. Di mana zat-zat yang harus dibawa itu pasti beragam, ya. Mulai dari oksigen, lalu zat makanan, bisa juga enzim, hormon, gitu ya, termasuk karbon dioksida juga dibawa, serta zat-zat yang ada yang terlarut di dalam darah itu juga harus dibawa. Nah, kalau kita analogikan tadi, si darah ini yang mengangkut seluruh yang diperlukan oleh tubuh, kita bisa mengumpamakannya sebagai suatu kendaraan gitu ya. Kendaraan
di mana kendaraan itu akan memuat berbagai macam muatan gitu. Nah, terus lintasan yang dilewati itu apa? Kita bisa mengumpamakan sebagai pembuluh darah gitu ya. Jadi lintasan atau jalan yang dia lewati itu adalah pembuluh darah. Nah, terus si jantung kita bisa mengumpamakan dia sebagai suatu stasiun besar atau terminal transit gitu, di mana dia nanti tempat transitnya darah yang mengandung oksigen dan karbon dioksida gitu. Ibu ada video yang nanti bisa kalian simak. Nah, ini video tentang jantung dan pembuluh darah. Oke, sudah ya. Tadi videonya kurang lebih ada 8 menitan. Itu secara singkat mengenai jantung dan pembuluh darah. Nah, pertanyaan nih dari Ibu, dari yang sudah kalian simak ya. Ibu akan panggil namanya aja biar ini ya, biar enak. Ibu mau tanya sama Sabita. Halo Sabita. Sabita tadi lihat video apa Sabita? Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah. Bisa diceritakan sedikit nggak apa yang tadi Sabita lihat? Tadi itu proses awalnya dari oksigen masuk, terus mengalir, melewati pembuluh darah. Itu dia masuk ke dalam jantung, dipompa. Dia mengalami pertukaran oksigen, terus darahnya itu yang dari jantung dialirkan lagi ke organ-organ yang ada di seluruh tubuh. Oke, nah nanti Ibu ada bahan yang akan kalian diskusikan, jadi ada 5 bahan yang akan kalian diskusikan. Nanti Ibu bagi ke dalam 3 kelompok aja. Ibu akan sebar di breakout Zoom. Oke, roomnya sudah Ibu buka. Silakan bergabung ke breakout Zoom-nya. Nanti setelah selesai diskusi, kita akan masuk ke room utama. Yang kedua tuh yang tabel. Oke. Ini kelompok 2. Oke, kelompok 2 udah punya jawaban ya. Oke, untuk kelompok 2 tadi bahan diskusinya katup. Apa sih katup, Mas? Berdasarkan hasil diskusi kamu, Mas. Itu Bu, organ jantung yang memiliki fungsi seperti pintu satu arah. Bu. Pintu satu arah. Maksudnya kayak gimana tuh? Jadi darahnya ngalirnya satu arah doang, Bu. Nggak bisa balik lagi. Oke. Temannya yang lain mungkin punya pendapat lain. Ibu penasaran nih tentang katup jantung nih. Hasil temuannya seperti apa? Jadi cuma alirannya tuh cuma bisa masuk, nggak bisa keluar dari satu pintu yang sama, dari satu katup yang sama gitu. Nah, terus kira-kira kalau tadi kan dianalisis apa yang akan terjadi jika katupnya bocor. Nah, menurut kelompok ini, Ibu tanya siapa ya? Yang ini Sabita deh. Kalau katupnya bocor, kira-kira gimana sih? Mungkin kalau katupnya mengalami kebocoran, darahnya tidak mengalir secara sempurna. Terus gimana? Kalau tidak mengalir secara sempurna tuh bagaimana? Proses yang mengalir yang sempurna tuh yang seperti apa? Jadinya darahnya itu tidak mengalir ke bagian-bagian organ yang harusnya dituju. Oke, baik. Ada yang mau nambahin mungkin temennya? Saya Bu, boleh Bu? Yang boleh, tadi Bu. Idam. Jadi kalau misalkan bocor tuh darah bersih sama darah kotor tuh bisa nyampur Bu. Bisa nyampur. Iya. Jadi beresiko bisa gagal jantung. Kalau kita umpamain nih, kalian pernah ini ya ke jalanan kan Ibu tadi menganalogikan jalan juga kan, kalau misalkan di jalan itu ada perempatan misalkan ya, itu kira-kira setiap perempatan itu ada apa sih? Kalau perempatan nih biar nggak pada tabrakan, kira-kira ada apa? Ada lampu merah. Bu. Ada lampu merah. Nah, kalau Ibu sih gampangnya ya mengajarkan tentang katup ini hampir sama seperti lampu merah gitu ya. Dia tuh punya sistem, di mana sistemnya itu dia
mengatur nih kapan waktunya darah ini masuk, kapan darah ini keluar. Jadi seperti itu katup itu fungsinya. Jadi dia yang ngatur benar tadi dia kayak satu pintu gitu. Jadi waktunya darah bersih yang masuk, katup itu kebuka atau katup yang lain menutup. Seperti itu. Jadi darah nggak akan bercampur gitu. Nah, kalau bercampur tadi benar kata Idam, darahnya bercampur bisa rusak ya jantungnya, gagal jantung seperti itu. Nah, kalau misalkan ada orang dengan kelainan seperti itu, kira-kira dibantunya pakai apa? Yo, bahan diskusi nih. Di operasi. Diapain? Ya, katupnya diperbaiki. Katupnya diperbaiki. Caranya gimana? Pakai ring bukan, Bu? Iya, betul ya. Lihat di internet ya, Mas? Enggak. Karena saya pernah dengar dari teman saya gitu, katanya pakai ring. Pakai ring, betul ya. Jadi ring itu yang nantinya akan membantu untuk sistem kerja pada katup jantung, betul ya. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan dulu terkait topik diskusi ini. Ibu ke kelompok selanjutnya. Oke, Bu. Oke, Bu, makasih, Bu. Oke. Ya, udah di room utama semua ya. Oke, untuk waktu diskusinya sudah habis ya. Diskusi kita hanya 30 menit. Nah, untuk tahapan yang selanjutnya adalah kalian mempresentasikan hasil diskusinya di sini. Ini akan Ibu izinkan untuk semuanya bisa men-share screen hasil diskusinya. Silakan dari kelompok mana dulu yang ingin presentasi. Nanti pada saat presentasi boleh temannya bertanya, nanti pertanyaannya akan Ibu tampung dulu, lalu nanti bisa kita konfirmasi sama-sama. Silakan. Nah, iya, Assalamualaikum. Kita dari kelompok 1 akan jelasin bahan diskusi pertanyaan pertama tadi. Jantung merupakan organ terkuat yang ada dalam tubuh manusia. Hal ini terbukti karena jantung terus bekerja, bahkan dalam keadaan tidur sekalipun. Dan disuruh meramalkan apa yang akan terjadi pada tubuh kita jika denyut jantung itu berhenti. Dan penjelasan pertama akan disampaikan oleh Fakih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika jantung berhenti berdenyut, maka sistem peredaran darah yang mengikat oksigen juga akan terhenti. Akibatnya tidak adanya suplai ke organ-organ lain di dalam tubuh. Itu akan menyebabkan kolaps. Dan ada dua penyebab. Pertama pingsan dan kematian. Nah, kalau pingsan itu disebabkan karena denyut jantung itu hanya berhenti sementara dan mungkin masih bisa dilakukan tindakan medis. Akan tetapi jika berhenti selama-lamanya dan tidak bisa dilakukan tindakan medis lagi, itu akan menyebabkan kematian. Oke, silakan. Ada yang mau nambahin lagi mungkin? Atau ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya, boleh tidak? Boleh. Ya, boleh. Coba tolong ke slide satunya dong. Oke, kita screen lagi coba Mas. Ada yang mau tanya temannya? Tadi kan kalau misalnya jantung gak berhenti itu ada dampaknya ya, dampak kecil sama dampaknya gedenya. Tadi apa dah dampak kecil sama gedenya? Dampak kecilnya itu pingsan, Oke, pingsan. Habis itu yang gedenya kematian ya? Gedenya itu paling parah ya kematian. Ada waktunya nggak sih, waktu untuk menentukan dampak kecilnya itu berapa, dampak gedenya berapa gitu? Biasanya begini. Kalau nih orang orang yang kalau misalnya dampak kecil itu biasanya hitungannya cuma sampai 2 sampai 1 sampai 3 menit kayak sebelum dinyatakan parah banget tuh hitungannya. Pokoknya kalau misalnya baru 1 menit itu orang kayak begitu ya pingsan doang sampai 1-3 menit itu masih dikatakan pingsan akibat yang belum parah banget. Nah, terus kalau misalnya udah lebih dari 3 menit itu baru bisa dinyatakan kayak apa? Biasanya. Kalau yang lanjut. Iya, kenapa? Lanjut. Kalau yang parah banget itu karena apa tuh? Karena sel otak rusak apa gimana? Nah, gini,
Saya tadi sempat baca ya. Gimana, Altaf? Atau mungkin temennya yang mau menambahkan, kira-kira apa sih yang membedakan tadi kalau misalkan dia sebentar sama lama gitu, yang kecil atau besar gitu ya, yang tadi ditanyakan sama Seif, efeknya kalau jantung itu berhentinya sebentar atau lama gitu. Ada yang mau nambahin? Salah nggak apa-apa, nanti Ibu lurusin. Kurang lebih itu sekitar mungkin 3-4 menitan kalau misalnya tidak ada detak jantung. Berarti tidak ada darah sama sekali yang mengalir ke otak. Itu bisa menyebabkan kematian gitu. Oke. Ibu tambahin ya. Jadi pertanyaan dari Saif bagus ya. Jadi kalau misalkan efek ringannya mungkin ya kita ketika jantung berhenti, misalkan ada kejadian stop jantung gitu ya, cardiac arrest namanya. Kalau dia hanya beberapa saat, sebentar gitu ya, ketika kita stimulasi lagi jantungnya, biasanya tuh kalau di rumah sakit ya, ketika dia sebentar gitu, kita biasanya pompa jantung gitu ya, menggunakan tangan. Nah, nanti kalau misalkan sebentar berarti itu kategorinya pingsan gitu. Tapi kalau lama ya bisa meninggal gitu. Penyebabnya apa? Nah, kalau darah itu berhenti, otomatis apa yang dibawa oleh darah itu tidak bisa diterima oleh tubuh gitu ya. Misalkan dia bawa oksigen atau dia bawa zat makanan atau enzim, hormon dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh tubuh ya, yang tadi ilustrasinya sel kita itu makan, setiap saat dia makan karena dia kan melakukan aktivitas ya. Nah, kalau itu berhenti, dia nggak makan, maka ya itu tadi jaringannya rusak. Itu. Ketika jaringannya rusak, mungkin kalau misalkan jantungnya berhenti selama beberapa detik gitu ya, otaknya masih punya apa ya, cadangan suplai oksigen yang ada. Tapi ketika beberapa saat dia tidak dapat, itu jaringan-jaringan saraf, sel pada otak juga ikut mati. Nah, kalau sudah mati seperti itu, maka bisa dikatakan nanti dia dinyatakan meninggal gitu. Oke, sudah semuanya yang presentasi. Ibu mau kasih applause untuk kelompok 1, 2, dan 3 karena presentasinya sudah cukup bagus. Baik. Ya, untuk kelompok 1, 2, dan 3 konfirmasinya itu Ibu akan izin share ya. Ya, ini jadi untuk jantung tadi denyutnya berhenti, tadi sudah jelas ya bahwa kalau dia denyutnya berhenti, otomatis pasokan oksigen di dalam tubuh jadi tidak lancar gitu ya. Sel-sel tidak dapat oksigen, akibatnya apa? Jaringannya rusak, bahkan bisa berujung pada kematian. Terus untuk yang ini tadi sudah benar ya, aktivitas fisik dan hormon akibat apa, ada tekanan tadi, stres juga akan berpengaruh terhadap frekuensi denyut jantung. Nah, tadi untuk yang kelompok 3 juga sudah bagus, bahkan dikasih solusi. Terus Ibu ada advance material tambahan terkait peredaran darah pada janin. Jadi kalau biasanya kan kita tahunya janin itu atau bayi itu dapat suplai darah dari ibunya gitu ya. Prosesnya seperti apa? Prosesnya seperti ini. Jadi apapun yang dimakan sama ibunya, apapun yang dikonsumsi oleh ibunya itu akan dibawa. Nah, disinilah prosesnya. Jadi nanti si janin itu menerima suplai langsung yang dibawa oleh ibunya, ya, pada saat dia proses peredaran darah ibunya berlangsung. Jadi itu sampai ke anaknya, gitu ya prosesnya. Nah, itu lewat ada yang namanya ductus umbilicus. Oke, kalau begitu untuk materinya Ibu cukupkan. Kita simpulkan dulu materi pada hari ini. Kira-kira apa sih yang
kita pelajari pada hari ini, Ibu? Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini ialah kita belajar tentang detak jantung, sistem peredaran darah, ya itu Bu. Oke, benar ya, kita belajar tentang jantung, peredaran darah, dan mekanisme peredaran darah ya. Oke, Ibu mau tanya lagi sama Arayani deh, kira-kira apa sih Mbak yang dirasakan selama mempelajari pelajaran sistem peredaran darah ini? Yang tadinya belum tahu jadi tahu, apalagi yang tadi tentang pada bayi dan ibunya gitu Bu, darah bayi dan ibunya. Oke, baik, untuk materinya Ibu cukupkan. Ibu ada kuis yang pertama itu tentang TTS dulu, pemahaman konsep sistem peredaran darah. Oke, caranya ini nanti yang bisa raise hand, terus nanti clue-nya muncul setelah kalian pilih nomornya. Oke, silakan Ibu buka dulu. Oke, silakan, nih ada 10 soal, nanti dibagi-bagi aja. Siapa duluan yang mau? Oke, Seip, silakan, nomor berapa Mas? Nomor 1 Bu. 1. Oke. Pembuluh darah yang tebal dan elastis terletak di bagian dalam tubuh. Apabila terpotong, darahnya akan memancar. Adalah pembuluh darah apa? Arteri bisa. Oke, betul. Terakhir, alat untuk mengukur tekanan darah. Sphygmomanometer. Sphygmomanometer. Salah. Sphygmomanometer. Ya, M. Nah, ini ada satu lagi. Kalau yang tadi mungkin belum bisa, yang ini pasti bisa. Udah nampil ya? Oke. Ini? Ventricle kiri. Ventricle kiri. Ventricle kiri. Lanjut. Arteri. Oke, kita cek ya. Udah yakin semua benar atau enggak? Kita cek. Oke, semuanya benar ya. Kasih applause dulu untuk kelas ini. Ya, semuanya bisa menjawab ya. Mudah-mudahan nanti materinya nggak lupa lagi habis ini. Baik, kita sudah sampai di penghujung pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian tidak lupa materinya. Dan nanti untuk tugasnya adalah kalian nanti silahkan mempelajari tentang sistem peredaran darah pada janin yang tadi Ibu sampaikan ya. Untuk materi selanjutnya nanti adalah mengenai sistem peredaran darah terbuka, yaitu sistem limfe ya. Silakan, tadi yang memimpin doa. Baik, terima kasih Bu Maria atas materi yang disampaikan pada hari ini. Sebelum kita menutup kegiatan hari ini, yang ketiga kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya saya serahkan ke Bu Maria. Oke, terima kasih Noval Rehan sudah mau pimpin doanya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan bisa dipahami dengan lebih baik dan mudah-mudahan tidak lupa lagi ya. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu mau mengingatkan jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan 5M dan selalu jaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa segera sekolah tatap muka seperti biasa. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas materi yang disampaikan. Sama-sama.